Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang berjudi. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah suatu perbuatan keji yang termasuk pekerjaan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu karena minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangimu dari mengingat Allah maupun bersolat, maka hendaklah kamu memberhentikannya." Surah Al-Maidah ayat 90-91. Adapun yang termasuk perjudian, yaitu biasa meliputi permainan dadu, permainan catur, perjudian melalui permainan permata cincin, permainan melalui bola yang bersegi empat, atau buah kenari, telur, kerikil, batu, dan benda-benda lainnya. Cara demikian termasuk memakan harta manusia dengan cara yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Janganlah kamu makan harta di antaramu dengan cara batil tidak benar. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam hal itu telah diterangkan pula oleh sabda Nabi, "Sesungguhnya banyak orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka mereka berhak memasuki neraka nanti pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengatakan pada kawannya, 'Marilah kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah membayar kafaroh." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kalau sekedar berbicara saja tentang judi sudah diharuskan membayar kafaroh atau sedekah, maka apalagi jika sampai bermain judi. Dan inilah perbedaan pendapat para ulama dalam hal yang berkaitan. Para ulama berbeda pendapat tentang permainan dadu dan catur, tanpa taruhan, maka mereka sepakat akan keharamannya permainan tersebut sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bermain dadu kopek, maka seolah-olah mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kata Ibnu Umar, permainan dadu telah dimasukkan dalam kelompok perjudian laksana lemak dalam tubuh babi. Ada yang berpendapat bahwa permainan catur itu menurut para ulama termasuk dalam permainan yang diharamkan, baik menggunakan taruhan atau tidak. Tetapi jika menggunakan taruhan, maka telah jelas hukumnya yang haram dan tidak ada perbedaan pendapat. Dan jika catur itu tanpa taruhan, maka hal itu dimasukkan dalam perjudian yang diharamkan, sebagaimana dinyatakan para ulama. Tetapi dinyatakan bahwa hal itu boleh saja menurut Imam Syafi'i, dengan syarat apabila hal itu dilakukan di tempat yang sepi dan tidak mengganggu perbuatan wajib maupun sholat pada waktunya. Imam Nawawi pernah ditanya tentang permainan catur, apakah hal itu dimasukkan dalam hukum haram atau tidak. Maka beliau menjawab, hal itu hukumnya haram menurut pendapat para ulama. Tetapi beliau juga ditanya apakah catur itu dibolehkan atau tidak, dan apakah berdosa orang yang bermain catur itu atau tidak. Maka Imam Nawawi menjawab, jika hal itu dapat meninggalkan sholat dari waktunya atau bermain dengan memakai taruhan, maka hal itu adalah haram. Jika tidak demikian menurut Syafi'i makruh, dan haram menurut pendapat yang lainnya. Dan itulah pendapat Imam Nawawi dalam beberapa fatwanya. Adapun dalil haramnya perjudian dan permainan catur telah diterangkan dalam Al-Quran yang menyebutkan, "Diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang kena terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan mengundi nasib dengan anak panah." Surah Al-Maidah ayat 3. Kata Sufyan dan Waqi bin Jarrah bahwa yang dimaksud dengan mengundi nasib itu termasuk bermain catur. Dan menurut keterangan Ali bin Abu Thalib bahwa permainan catur itu termasuk perjudian yang dikerjakan oleh orang-orang ajam bukan bangsa Arab. Hadis riwayat Baihaqi. Dan pada suatu waktu Ali bin Abu Thalib melalui orang-orang yang sedang bermain catur,
lalu beliau mengatakan, "Patung-patung inikah yang kamu tekuni? Sungguh kamu memegang bara api hingga padam adalah lebih baik daripada menyentuh catur ini." Selanjutnya beliau mengatakan, "Bukan untuk inilah engkau sekalian dicipta oleh Allah." Bahkan orang yang suka bermain catur itu sebagai manusia yang pembohong. Dan seorang di antara mereka itu mengatakan, "Saya terbunuh tetapi tidak sampai mati." Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Tidaklah seseorang akan bermain catur, melainkan dia orang yang bersalah berdosa." Hadis riwayat Baihaqi. Imam Malik bin Anas ditanya tentang catur, lalu dia menjawab, "Permainan catur termasuk permainan dadu." Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dia menjadi wali bagi harta anak yatim, lalu ditemukannya harta peninggalan orang yang mati itu berupa kayu permainan catur, yang kemudian dia membakarnya. Dan jika seandainya permainan itu dibolehkan, maka sudah tentu dia tidak akan dibakar sebab hal tersebut termasuk harta anak yatim. Tetapi oleh karena yang demikian itu termasuk permainan yang haram, maka dia membakarnya serupa dengan pembakaran pada qomer yang jika ditemukan pada harta anak yatim harus dimusnahkan, termasuk pula catur untuk permainan. Dan ini adalah mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Mujahid, orang yang akan mati nantinya akan dipersamakan dengan situasi ketika bersama kawan-kawan mereka dalam majelisnya, atau tempat pertemuan mereka. Lalu pada sewaktu-waktu datanglah seseorang kepada orang yang sedang bermain catur dengan mengatakan, "Bacalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah." Ternyata orang tersebut tidak mau membaca yang demikian, malah mengatakan, "Syah," lalu orang itu pun mati. Ternyata orang itu sudah terbiasa dengan lidahnya untuk bermain catur itu lalu telah menggantinya kalimat tauhid itu menjadi syah. Ini pun seperti orang lain yang biasa duduk-duduk bersama mereka yang biasa minum khomer, misalnya bir atau tuak, yang ketika orang itu akan mati, maka datanglah seseorang yang akan mengajari talqin, bacaan syahadah, lalu orang itu menjawab, "Berilah aku minum minuman keras bir, whisky, tuak," dan kemudian orang itu pun mati. Dan hal ini pernah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Setiap orang akan mati sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidupnya, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan cara orang itu mati. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Hakim. Maka bermohonlah kepada Allah yang akan memberikan kurnia-Nya, dan semoga kita akan diwafatkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam yang tidak berubah dari keimanan, tidak menerima kesesatan. Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan dan Maha Mulia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.